Betapa pentingnya penerapan prinsip ESG. Boleh Pak dikasih gambaran bagaimana sih alur produksi ataupun operasional pabrik pupuk Kaltim dalam penerapan ESG ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, tentu setiap proses itu ada input, kemudian ada prosesnya, dan kemudian ada outputnya. Ini semua kita jaga, sebagaimana tadi saya sampaikan, semua menggunakan konsep ESG. In everything we do, di dalam pelaksanaannya kita harus selalu ingat apa dampak ESG-nya. Kalau kita lakukan ini, dampak sosialnya bagaimana, dampak environment-nya bagaimana. Misalnya, kita akan menggunakan natural gas. Dan sebagai perusahaan, kita ingin keuntungan kita naik terus. Tapi bagaimana keuntungan yang naik ini tidak merusak lingkungan? Caranya adalah memastikan dengan jumlah gas yang sama, kita bisa memproduksi produk yang lebih banyak. Artinya efisiensinya naik. Nah, selama 2 tahun terakhir ini kita berhasil terus meningkatkan yang namanya rasio konsumsi gas. Jadi penggunaan gas kita ini sekarang bisa saya sampaikan kita yang sangat efisien di Indonesia. Bahkan di dunia kalau kita berbicara biaya produksi amonia di dunia, PKT ini, pupuk Kaltim ini ranking 4. Kita hanya kalah perusahaan dari Algeria, perusahaan dari Rusia, dan perusahaan dari Arab Saudi. Jadi perusahaan dari 3 negara itu, jika dibandingkan dengan kita, itu kita hanya kalah dengan mereka. Kita dibandingkan dengan orang bicara misalnya Cina yang paling efisien. Enggak, kita ternyata produk kita ini sangat cost kompetitif. Itu membuktikan bahwa efisiensi kita sangat baik. Nah, itu memberikan dampak environment. Itu baru dari inputnya. Kemudian proses produksinya. Kita menggunakan banyak sekali digitalisasi yang menjadikan proses produksi kita itu sangat transparan. Dan kita bisa lihat di mana kita bisa hemat listriknya misalnya atau energinya dan seterusnya, sehingga ini memberikan dampak yang bagus pada environment dan sosial. Nah, tidak mungkin perusahaan sekelas Pupuk Kalimantan Timur yang sudah ada di Indonesia selama hampir 5 dekade ini bisa eksis kalau tidak menerapkan governance. Governance itu bukan sebagai tujuan, tetapi itu adalah sebuah tools bagaimana memastikan tujuan perusahaan tercapai. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan. Lalu bagaimana Pak adaptasi ataupun penyesuaiannya supaya penerapan ESG ini betul-betul berjalan lancar, Pak? Human resources, human capital itu menjadi backbone dari ini semua. Kita bisa mencapai, alhamdulillah di tahun 2022 mencapai keuntungan 14,5 triliun. Itu adalah pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Pupuk Kaltim. Itu tidak terlepas dari loyalitas, dedikasi, dan kontribusi dari seluruh karyawan dan keluarga besar Pupuk Kaltim. Nah, orang menjadi sangat penting. Karena kalau pun kita mempunyai sebuah prosedur yang baik, peralatan yang baik, tetapi orangnya tidak kompeten untuk menjalankan, maka itu juga tidak bisa berjalan. Nah, kembali lagi kalau kita bagaimana ini memastikan supaya apa yang kita lakukan sekarang ini bisa sustainable, maka kuncinya adalah memastikan kompetensi dari karyawan. Memastikan kompetensi ini tidak hanya merekrut yang pinter-pinter. Di Pupuk Kaltim ini yang masuk ke sini sangat kompetitif dan sangat pinter, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita terus melakukan yang namanya reskilling dan upskilling, karena mau nggak mau dunia itu berubah. Mau nggak mau kita suatu ketika akan menggunakan teknologi yang tidak terbayangkan, seperti misalnya artificial intelligence. Artificial intelligence di Pupuk Kaltim ini sekarang sedang kita inisiasi dan kita lihat secara serius. Nah, orang yang bisa mengoperasikan itu menjadi sangat penting, karena kalau tidak, ya apapun yang kita bangun tidak akan sustainable. Jadi kuncinya adalah memastikan
human capital yang kita miliki itu competent enough dan adaptive enough untuk bisa terus menyesuaikan pada tantangan-tantangan masa depan. Sumber daya manusia yang kompeten dan juga adaptif. Ya. Lalu sejauh ini seperti apa sih Pak dampak bagi kinerja keuangan Pupuk Kaltim khususnya dengan penerapan ESG ini selain tadi yang Anda sebutkan efisiensi dan juga berhasil menembus laba yang cukup signifikan? Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya skor governance kita, kemudian memang kita scoring ESG ini kan sebuah hal yang baru ya, jadi kita baru lakukan selama 2 tahun ini membaik. Kemudian juga social perception index kita juga naik. Nah ternyata kenaikan pada skor-skor itu berbanding lurus dengan kinerja keuangan Pupuk Kalimantan Timur. Jadi semakin bagus governance kita, semakin bagus kita mengelola environment kita, semakin bagus kita memberikan impact pada sosial, ternyata dampaknya pada kinerja keuangan Pupuk Kaltim ini sangat bagus dalam inline. Jadi ini membuktikan bahwa ESG bukan biaya. ESG itu adalah cara bagaimana memastikan perusahaan stay kompetitif. Nah, selain penerapan ESG, Pupuk Kaltim juga tampaknya sangat serius nih Pak, dalam membangun perusahaan berkelanjutan yang semakin memperkuat sistem GCG. Sejauh ini seperti apa sih Pak strategi Pupuk Kaltim dalam menerapkan prinsip GCG-nya? Jadi Pupuk Kaltim ini tentu kita mempunyai banyak standar ya. Yang pertama kita dalam dulu. Internal dulu harus kita perbaiki. Kita mempunyai satu departemen yang fokus memastikan penerapan GCG. Nah, kemudian kita juga pastikan bahwa prosedur-prosedur yang kita miliki itu comply pada standar-standar governance yang ada. Ya, misalnya ada ISO 37001 mengenai anti suap dan seterusnya. Banyak sekali yang kita lakukan. Nah, tapi kita juga tidak berdiri sendiri. Jadi governance di Pupuk Kaltim ini kita juga seek external assistant. External assistant ini berfungsi dalam banyak hal. Salah satunya misalnya dalam mereview, menilai. Supaya kita tahu nih benchmarknya kalau dibandingin yang lain. Yang skor-skor tadi kan kita mengundang perusahaan rating itu untuk bisa ikut menilai dan memberikan input kepada kita untuk bisa meningkatkan. Tapi ada satu hal yang unik juga nih, yang kita mulai inisiasi bersama dengan Pupuk Indonesia, karena Pupuk Indonesia inilah holding company-nya kami. Kita menginisiasi kerjasama dengan KPK supaya whistleblowing system kita itu terintegrasi dengan KPK. Jadi kalau ada orang melaporkan irregularities di perusahaan, di Pupuk Kaltim, itu langsung laporannya immediately dibaca oleh KPK. Dan KPK akan menilai mana yang bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan atau mana yang akan langsung terintegrasi. Jadi ini sedang dalam proses ya. Tahun lalu kita inisiasi, sebenarnya ini terima kasih kepada KPK karena di suatu event yang kita selenggarakan waktu itu di Pupuk Kaltim dijelaskan mengenai apa yang bisa dilakukan. Lalu kemudian bersama dengan Pupuk Indonesia kita ngelihat this is a good thing. Lalu pengawasannya seperti apa supaya bisa memastikan bahwa sistem GCG ini berjalan dengan baik? Apakah memang tadi langkah dengan menggandeng pihak luar atau seperti apa Pak? Ya, pertama memang kita ada satu departemen khusus yang tugasnya itu dari waktu ke waktu memastikan seluruh proses governance itu berjalan dengan baik. Proses check and balances itu terjadi. Segregation of duty itu terjadi. Nah, itu adalah ada satu departemen khusus. Nah, di luar itu ya kita mengajak pihak lain, baik itu dalam melakukan assessment, penilaian, memberikan rekomendasi, atau juga seperti tadi yang kita sampaikan yang sedang kita inisiasi, sedang dalam proses bersama KPK. Itulah beberapa hal yang kita lakukan. Hari ini temanya adalah kolaborasi kan. Nggak mungkin Pupuk Kalimantan Timur bisa menggapai cita-citanya dengan melakukan semua itu sendirian. Tidak mungkin. Kita harus gandeng stakeholder, kita harus pahami ada expertise di luar sana yang memang memahami beberapa hal yang ingin kita terapkan ini. Jadi kolaborasi memang menjadi kunci ya Pak ya? Ya. Terkait dengan GCG Pak, kita tahu bahwa
Untuk membangun sistem GCG ini membutuhkan waktu yang tidak bisa sebentar. Boleh dijelaskan secara singkat Pak bagaimana perjalanan ataupun roadmap dalam membangun GCG terkait dengan pupuk Kaltim ini? GCG di pupuk Kaltim ini sudah ada sejak berdirinya perusahaan. Salah satu dari konsep GCG yang sangat penting itu adalah membakukan proses. Artinya prosedur itu menjadi penting. Pupuk Kaltim ini bisnisnya adalah memproduksi amonia dan urea. Ini adalah sebuah bisnis yang sangat technically very sophisticated, complicated. Nah, maka membakukan proses itu menjadi penting. Jadi kalau bicara bagaimana nih proses awalnya, ya ada dari saat ini dan insya Allah akan ada seterusnya. Karena ini tidak bisa kita melihat, oh saya menerapkan GCG sekarang and then I expect result besok. Nggak bisa. Ini adalah sebuah proses yang panjang. Tapi saya ingin meyakinkan bahwa tanpa GCG maka tidak mungkin proses itu bisa berjalan dengan lancar. Karena perusahaan kita menjadi complicated. We have to delegate. Tidak mungkin lagi perusahaan ini dilaksanakan oleh seorang dirut sendirian yang berfungsi sebagai pemegang saham sekaligus sebagai karyawan. Karena it's just impossible. Kita gede sekali. Nah, GCG ini memastikan bahwa delegations itu bisa berjalan. Dengan delegasi bisa berjalan, maka seluruh proses ini berjalan. Tidak stuck, tidak mandek gitu. Jadi ini it's an ongoing process. It's an ongoing process. Tapi saya bisa sampaikan setiap tahun skor kita semakin baik. Di tahun 2022 kita dinobatkan sebagai the most trusted company atau perusahaan yang sangat terpercaya di dalam ajang penilaian GCG di Indonesia di tahun 2022. Jadi ini sebuah prestasi yang luar biasa karena menempatkan Pupuk Kaltim menjadi perusahaan yang skor GCG-nya tertinggi di antara industri pupuk lain di Indonesia. Prestasi yang luar biasa menempatkan Pupuk Kaltim dengan menerapkan prinsip GCG yang masih terus berjalan dan yang pasti terus ditingkatkan ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa sih Pak dampaknya bagi kinerja perusahaan terkait dengan penerapan sistem GCG ini? Saya rasa tidak hanya GCG, tadi saya ingin kembali backtrack a little bit pada konsep ESG. Jadi apa yang kita terapkan dengan penerapan ESG dalam seluruh proses bisnis Pupuk Kalimantan Timur menjadikan ESG sebagai way of life itu memberikan dampak operasional dan finansial yang luar biasa. Saya sudah bersama Pupuk Kalimantan Timur ini lebih dari 2 tahun dan selama saya di sini saya melihat skor-skor penerapan ESG itu naik yang diikuti bersamaan dengan kinerja operasional maupun kinerja finansial. Tahun 2022 keuntungan kita 14,5 triliun itu menjadikan Pupuk Kaltim sebagai one of the top company globally dari sisi profitability dan kita menjadi kontributor utama pada grup, so we are very proud menjadi kontributor utama karena itu artinya kontribusi nyata Pupuk Kaltim pada bangsa dan negara ini. Peran Pupuk Kaltim sangat kuat ya Pak ya. Terkait dengan penghargaan, tadi di awal saya sempat mention terkait Pupuk Kaltim ini berhasil menempati posisi ketiga dalam ESG risk rating terbaik dunia. Nah, seberapa besar sih Pak kontribusi sistem GCG ini dalam capaian-capaian dari Pupuk Kaltim? Saya rasa sangat signifikan, sangat signifikan pencapaian. Kembali lagi, without GCG tidak mungkin kita bisa mencapai kinerja finansial yang luar biasa. Jadi kalau pemikirannya dibalik, apakah kita bisa mencapai kinerja seperti ini tanpa GCG? Jawabannya no. No way, nggak mungkin kalau kita tidak menerapkan GCG. Jadi how important itu that important gitu. Tanpa GCG tidak mungkin kita bisa mencapai ini. Artinya ya ini very important part dari upaya kita memastikan kinerja operasional dan keuangan yang baik buat perusahaan. Baik Pak Rahmat, dari tadi kita sudah berbincang-bincang terkait
ESG sampai GCG, memang keduanya ini sangat penting dan ini juga menjadikan sebuah langkah nyata ya bagi Pupuk Kaltim dalam menjadikan perseroan menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan dan juga menjadi pelopor dalam transformasi hijau di industri petrokimia. Selain itu tadi juga Pak Rahmat sampaikan bahwa dengan penerapan GCG ini juga menjadikan strategi bagi Pupuk Kaltim untuk terus bertahan dan juga bisa tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada dan juga di tengah industri yang ketat ya Pak terkait dengan persaingannya. Terima kasih Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama Pupuk Kaltim, sudah berbagi waktu dan juga insight-nya bagi kami CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih Mbak Sasa. Demikian segmen Food Agri Insight langsung dari Bontang, Kalimantan Timur. CNBC Indonesia Beyond Business.